struktur organisasi tata kelola proyek sistem informasi manajemen proyek pada PT Madani Kreatif Teknologi. Pada tingkatan pertama, diduduki oleh proyek leader yang memimpin proses pembangunan proyek pada PT Madani Kreatif Teknologi. Di sini, pada masing-masing proses terdapat bagian manajernya masing-masing, seperti manajer investigasi awal, manajer analisis masalah, manajer analisis kebutuhan, manajer desain, manajer konstruksi, dan manajer implementasi. Pada masing-masing proses ini juga terdapat dua bagian karyawan, yaitu staf dan tenaga ahli. Pada proses investigasi awal terdapat 4 staf, yaitu terdiri dari interviewer, staf supporting, staf administrator, dan technical writer, dan 2 tenaga ahli, bisnis analis, dan administrasi keuangan. Selanjutnya, pada kegiatan analisis masalah, terdapat 5 staf, yaitu interviewer, staf supporting, staf administrator, surveyor, dan technical writer, dan 1 tenaga ahli bisnis analis. Pada kegiatan analisis kebutuhan, terdiri dari 4 staf dan 2 tenaga ahli. Staf terdiri atas sekretaris, staf supporting, staf administrator, technical writer. Sedangkan tenaga ahli adalah bisnis analis dan sistem analis. Pada proses desain, terdiri dari 2 staf, yaitu technical writer dan staf supporting, dan 2 tenaga ahli, database administrator, dan sistem analis. Selanjutnya, pada proses konstruksi, terdapat 3 staf, yaitu technical writer, staf supporting, dan staf administrator. Selanjutnya, terdapat 7 tenaga ahli pada proses konstruksi ini, yaitu programmer, web design, database administrator, sistem integrator, sistem tester, application integrator, dan network engineer. Pada proses yang terakhir, yaitu proses implementasi, terdiri dari 2 staf dan 2 tenaga ahli, di mana staf yaitu staf supporting dan staf administrator, dan tenaga ahli yaitu programmer dan sistem tester. Berikut adalah struktur organisasi tata kelola pada pembangunan proyek manajemen PT Madani Kreatif Teknologi. Estimasi anggaran biaya proyek pengembangan sistem informasi manajemen PT Madani Kreatif Teknologi. Berikut adalah tabel estimasi anggaran biaya pada proyek pengembangan sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Kegiatan pertama, dengan kode 1.1.1 melakukan wawancara dengan pemilik PT Madani Kreatif Teknologi. Sumber daya manusia yang digunakan yaitu interviewer dengan jumlah 2 orang dan lama kerja 2 hari, jumlah honor 200.000 dengan total bayar 400.000. Peralatan yang diperlukan yaitu alat perekam wawancara dan ATK 1 paket dengan jumlah masing-masing 1 dengan harga 200.000 dan 100.000. Total bayarnya adalah 200 dan 100. Alat transportasi yang digunakan adalah sewa mobil dengan lama 1 hari dan harga 400.000. Jadi total keseluruhan yang harus dibayar adalah 1.200.000. Kegiatan kedua, dengan kode 1.2 mengidentifikasi proses sistem informasi yang terjadi pada PT Madani Kreatif Teknologi dengan 2 SDM, yaitu bisnis analis dan staf administrator, masing-masing berjumlah 1 orang dan lama kerja 2 hari, jumlah honor 200.000 dan 150.000. Total yang harus dibayarkan adalah 400.000 dan 300.000. Pada kegiatan ini juga peralatan yang diperlukan adalah 1 paket alat tulis kantor dengan jumlah harga 100.000. Kegiatan ketiga dengan kode 1.3.1 yaitu menganalisis permasalahan pada sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi dengan jumlah 2 SDM, yaitu bisnis analis dan staf administrator. Bisnis analis terdiri dari 2 orang dan staf administrator 1 orang. Masing-masing bekerja selama 2 hari dengan jumlah honor 200.000 dan 150.000, jadi total yang harus dibayarkan adalah 800.000 dan 300.000. Kegiatan ini juga menggunakan 1 paket alat tulis kantor dengan seharga 100.000.
Kegiatan keempat dengan kode 1.4 membuat dokumentasi dari hasil investigasi awal dengan 2 sumber daya manusia, yaitu staff supporting dan technical writer, masing-masing berjumlah 1 orang dan lama kerja selama 1 hari. Jumlah honor 150.000 dan 100.000. Kegiatan ini menggunakan 1 paket alat tulis kantor dengan harga 100.000. Kegiatan kelima yaitu 2.1.1 melakukan observasi untuk menganalisis masalah pada sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi dengan 3 SDM yaitu interviewers, surveyors, staf administrator, masing-masing berjumlah 1 orang dan lama kerja selama 2 hari. Jumlah honor yaitu 200.000, 200.000, dan 150.000. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 400.000, 400.000, dan 300.000. Kegiatan ini menggunakan 2 peralatan, yaitu 1 paket alat tulis kantor dan 1 alat perekam video dengan harga masing-masing 150.000 dan 250.000. Kegiatan keenam yaitu 2.3 membuat dokumentasi dari hasil analisis masalah sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi dengan 2 sumber daya manusia, yaitu staff supporting dan technical writer, dengan masing-masing jumlah 1 orang, lama kerja 2 hari, jumlah honor 150.000 dan 100.000. Kegiatan ini menggunakan 1 paket alat tulis kantor dengan harga 150. Kegiatan ketujuh yaitu dengan kode 3.1 mengumpulkan data untuk analisis kebutuhan sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi dengan 2 SDM yaitu Project Manager dan Sistem Analis, masing-masing berjumlah 1 orang dan lama kerja 2 hari. Honor yang digunakan 300.000 dan 200.000, jadi total yang harus dibayarkan adalah 600 dan 400.000. Kegiatan ini juga menggunakan 1 paket alat tulis kantor dengan seharga 150. Kegiatan ke-8 dengan kode 3.2.1 melaksanakan pertemuan dengan pengelola PT Madani Kreatif Teknologi untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi pada PT Madani Kreatif Teknologi. Di sini terdiri dari 5 SDM yaitu sekretaris, project manager, business analis, sistem analis, dan dokumentator. Masing-masing berjumlah 1 orang dan lama kerja selama 1 hari, dengan masing-masing jumlah honor yaitu 200.000, 300.000, 200.000, 200.000, dan 150.000. Kegiatan ini menggunakan 3 peralatan, yaitu laptop dengan harga 5 juta, alat tulis kantor 1 paket dengan harga 150.000, dan proyektor seharga 2 juta, di mana biaya perjalanan yang digunakan yaitu sewa mobil sebagai alat transportasi dengan harga 400.000 selama 1 hari. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 5.600.000, 450, 2.200.000, 200.000, dan 150. Selanjutnya, kegiatan ke-9 yaitu membuat dokumentasi dari hasil analisis kebutuhan sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi dengan 2 SDM yaitu staff supporting dan technical writer, masing-masing berjumlah 1 orang dan lama kerja selama 2 hari. Jumlah honor 150.000 dan 100.000, jadi total bayar yang harus dibayar adalah 300.000 dan 200.000. Peralatan yang digunakan pada kegiatan ini yaitu 1 paket alat tulis kantor seharga 150. Kegiatan ke-10 dengan kode 4.2.1 membuat rancangan desain logika struktur pengembangan data atau IRD untuk sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi dengan 2 SDM yaitu sistem analis dan database administrator, masing-masing berjumlah 1 orang, lama kerja 2 hari, dan masing-masing jumlah honor 200.000. Peralatan yang digunakan pada kegiatan ini adalah software atau Draw.io yang dimana tidak menggunakan biaya atau gratis, langsung bisa dipakai. Kegiatan ke-11 dengan kode 4.3.1 membuat rancangan desain kebutuhan fungsional atau use case diagram untuk sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi yang dilakukan oleh sistem analis berjumlah 1 orang, lama kerja 2 hari, dan jumlah honornya 200.000. Jadi harus dibayar adalah 400.000. Di sini pada kegiatan ini juga menggunakan software Draw.io yang dimana software tersebut dapat digunakan secara gratis. Pada kegiatan ke-12 yaitu 4.4.1 membuat rancangan desain user interface untuk sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi
dengan 2 SDM, sistem analis dan technical writer, masing-masing berjumlah 1 orang dan lama kerja 2 hari. Jumlah honor 400.000 dan jumlah honor 200.000 dan 100.000. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 200.000 dan 100.000, di mana di sini menggunakan peralatan software Adobe XD seharga 100.000. Kegiatan selanjutnya adalah dengan kode 4.7 membuat dokumentasi dari hasil desain sistem informasi PT Madangani Kreatif Teknologi dengan menggunakan staf supporting berjumlah 1 orang, lama kerja 2 hari, dan harga dan jumlah honor yang dikeluarkan adalah 150.000. Di sini menggunakan peralatan 1 paket alat tulis kantor dengan harga 150. Selanjutnya, kegiatan nomor 14 dengan kode 5.2 yaitu membuat user interface sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi dengan 4 SDM yaitu programmer, web designer, sistem tester, dan staf administrator. Masing-masing berjumlah 1 orang, kecuali web designer membutuhkan 2 orang, yang dimana masing-masing melakukan pekerjaan selama 3 hari dengan jumlah honor 300.000, 250.000, 200.000, 150.000. Dengan jumlah yang harus dibayarkan adalah 900.000, 1.500.000, 600, dan 450.000. Selanjutnya, kegiatan ke-15 dengan kode 5.3 membuat desain sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi. Dibutuhkan 4 SDM yaitu programmer, database administrator, sistem tester, dan staf administrator. Masing-masing berjumlah 1 orang, kecuali programmer membutuhkan 2 orang. Masing-masing bekerja selama 3 hari dengan jumlah honor 300.000, 200.000, 200.000, 150.000. Dengan total yang harus dibayar adalah 1.800.000, 600.000, 600.000, dan 450.000. Di sini menggunakan peralatan software MySQL seharga 190. Selanjutnya, kegiatan 16 dengan kode 5.4 membuat coding proses sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi menggunakan 3 SDM, programmer, sistem tester, staf administrator. Programmer membutuhkan 2 orang dengan lama kerja 6 hari, jumlah honor 300.000 dengan total 3.600.000. Sistem tester sebanyak 2 orang, lama kerja 6 hari, jumlah honor 200.000 dengan total yang harus dibayarkan adalah 2.400.000. Dan staf administrator 1 orang selama 6 hari, jumlah honor 150.000, jadi totalnya adalah 900.000. Di sini menggunakan 2 peralatan yaitu software Visual Studio Code berjumlah 1 yang dimana tidak berbayar dan 1 laptop seharga 5 juta. Selanjutnya, kegiatan nomor 17 dengan kode 5.5 mengintegrasi user interface, database, dan proses sistem pada sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi menggunakan 2 SDM, application integrator, dan staf administrator. Application integrator berjumlah 2 orang dengan lama kerja 3 hari, jumlah honor 250.000 dengan total 1.500.000, dan staf administrator berjumlah 1 orang, lama kerja 3 hari, jumlah honor 150.000 dan total 450.000. Di sini menggunakan 3 peralatan yaitu laptop seharga 1 juta, software MySQL seharga 190.000, dan hosting seharga 200.000. Kegiatan selanjutnya dengan kode 5.7 membuat dokumentasi hasil instalasi dan konfigurasi sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi menggunakan 2 SDM yaitu staf supporting, technical writer, masing-masing berjumlah 1 orang dan lama kerja 2 hari dengan masing-masing jumlah honor 150.000 dan 100.000. Total yang harus dibayarkan adalah 300.000 dan 200.000. Di sini kegiatan ini menggunakan 1 paket alat tulis kantor seharga 150. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir dengan kode 6.1.1 melakukan testing sistem informasi PT Madani Kreatif Teknologi dengan menggunakan 1 SDM, sistem tester berjumlah 2 orang, lama kerja 2 hari, masing-masing memiliki honor 200.000 dan total yang harus dibayarkan adalah 800.000. Pada kegiatan ini menggunakan 2
dua peralatan, yaitu yang pertama laptop seharga 5 juta dan alat tulis kantor satu paket seharga 150.000. Jadi dari total keseluruhan tabel ini, pada proses pengembangan sistem informasi manajemen PT Madeng Kreatif Teknologi, total anggaran proyek kira-kira yang akan digunakan adalah sebanyak 49.560. Kesimpulan materi manajemen proyek sistem informasi terbagi menjadi 3 materi yang akan dijelaskan. Yang pertama, penyebab dan kebijakan proyek sistem informasi. Yang kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja proyek sistem informasi. Yang ketiga, membuat estimasi anggaran proyek sistem informasi. Materi pertama, penyebab dan kebijakan proyek sistem informasi. Penyebab dilakukannya pengembangan proyek sistem informasi dalam suatu organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu banyak timbulnya permasalahan seperti sistem lama tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi yang lebih baik dan luas. Yang kedua, untuk meningkatkan kesempatan usaha. Kecepatan informasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan keuntungan dan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya instruksi perubahan, baik ini instruksi yang berasal dari pimpinan atau juga dari pihak luar organisasi seperti peraturan pemerintah. Yang terakhir yaitu adanya perubahan teknologi. Di sini dimaksudkan sebagai perkembangan software dan hardware. Kebijakan sistem. Kebijakan sistem merupakan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen puncak untuk mengembangkan sistem informasi demi meraih kesempatan yang ada, dikarenakan sistem lama mempunyai kelemahan atau masalah sehingga tidak dapat mewujudkan kesempatan tersebut. Selanjutnya, konsep manajemen proyek di sini menekankan pada 3 hal, yaitu manusia, masalah, dan proses. Manusia di sini sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek, sedangkan masalah digunakan untuk mengidentifikasi objektivitas dan ruang lingkup bacaan alternatif yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga yaitu proses, digunakan untuk memberikan suatu kerangka kerja komprehensif bagi pengembangan sistem yang akan dibangun. Materi kedua yaitu merencanakan dan membuat aktivitas kerja proyek sistem informasi. Tujuan perencanaan proyek antara lain yaitu sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya, sarana komunikasi bagi semua penyelenggara proyek, dan pegangan dan tolak ukur sebagai fungsi pengendalian. Jenis perencanaan proyek terbagi menjadi 2. Yang pertama, perencanaan strategis yang berfokus pada tujuan dan sasaran utama proyek sistem informasi yang akan dibangun. Lalu yang kedua, perencanaan operasional, yaitu rencana terinci yang menjabarkan perencanaan strategis, meliputi perencanaan lingkungan kerja, rancangan organisasi proyek, rancangan jadwal kegiatan, perkiraan biaya, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Mekanisme perencanaan aktivitas proyek. Perencanaan aktivitas proyek ini dapat di-breakdown dari metode pengembangan sistem yang akan digunakan, di mana metode yang digunakan tersebut harus sesuai dengan karakteristik dan kondisi lingkungan organisasi tersebut. Selanjutnya, metode pengembangan sistem informasi yang dapat digunakan yaitu antara lain metode SDLC, metode RAD, metode FAST, metode prototyping, dan metode spiral. Proses perencanaan sistem. Proses perencanaan sistem ini terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan sistem, tahap analisis sistem, tahap perancangan sistem, tahap evaluasi dan seleksi sistem, yang terakhir yaitu tahap implementasi. Materi ketiga atau yang terakhir yaitu membuat estimasi anggaran proyek sistem informasi. Anggaran atau biaya proyek. Sebuah proyek tentunya membutuhkan anggaran untuk menentukan berapa uang dibutuhkan, kapital yang akan dialokasikan sampai selesainya pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan rencana. Komponen biaya terdiri dari 4, yaitu biaya pengaduan, biaya persiapan, biaya proyek, dan biaya operasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat estimasi anggaran biaya proyek, yang pertama adalah cakupan proyek, diagram WBS dan penjelasannya. Yang kedua, estimasi biaya kegiatan dan rincian pendukungnya. Yang ketiga, jadwal proyek dan kalender sumber daya. Dan yang keempat adalah kontrak yang sudah disetujui. Estimasi anggaran biaya proyek sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan suatu
proyek dikarenakan estimasi anggaran ini digunakan sebagai pedoman untuk keberhasilan pembangunan suatu proyek. Sekian penjelasan saya mengenai kesimpulan materi manajemen proyek sistem informasi.